Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Firdaus, NIM 118, kelompok 11, mata kuliah APNP. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang komoditas jagung. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Jagung adalah salah satu tanaman pangan terpenting di dunia setelah padi dan gandum. Jadi jagung ini termasuk komoditi yang sangat dimanjakan di seluruh negara yang memang akreditasnya sebagai negara agraris. Berbagai negara di dunia menjadikan jagung sebagai sumber karbohidrat utama, seperti Amerika Tengah dan Selatan, Amerika Serikat juga menjadi jagung sebagai sumber pangan alternatif. Di Indonesia sendiri, beberapa daerah seperti Madura dan Nusa Tenggara pernah mengkonsumsi jagung sebagai sumber pangan utama. Komoditas jagung saat ini menjadi komoditas nasional yang cukup strategis. Jagung dominan digunakan sebagai bahan baku pakan ternak. Tinggi rendahnya harga pakan ternak dan sangat berpengaruh terhadap harga hasil ternak seperti daging dan telur. Saat ini kebutuhan jagung sebagai bahan baku pakan ternak dipenuhi dari produksi nasional dan impor jagung. Oke, lanjut. Kemudian selanjutnya adalah luas panen. Komponen luas panen merupakan salah satu komponen penting dalam perhitungan produksi. Pertumbuhan luas panen jagung untuk periode 2012 sampai 2016 atau P ada 5 tahun terakhir meningkat dengan rata-rata penurunan sebesar 2,78% per tahun. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memperluas jagung, terutama dengan memanfaatkan lahan yang sementara tidak diusahakan, lahan kebun dan lahan hutan. Selama periode tersebut terjadi peningkatan dan penurunan luas panen jagung. Komponen luas panen ini mengalami penurunan luas panen terjadi pada tahun 2013 sebesar 3,44% ya teman-teman, dan pada tahun 2015 itu luas panen kembali turun berkisar 1,29% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Luas panen jagung pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 2,40% dibandingkan tahun 2011. Oke, lanjut. Produktivitas jagung. Produktivitas jagung terus mengalami peningkatan. Rata-rata pertumbuhan produktivitas jagung selama kurun waktu dari tahun 1980 sampai 2016 adalah sebesar 3,72% per tahun. Suatu pertumbuhan yang cukup signifikan pada kurun waktu tersebut. Produktivitas jagung nasional meningkat 14,60 hektar di tahun 1980 menjadi 52,85 hektar pada tahun 2015. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir atau tahun 2012 sampai 2016, pertumbuhan produktivitas jagung lebih rendah, yaitu sebesar 3,01%. Hal ini menunjukkan peningkatan produktivitas semakin turun pada 5 tahun terakhir dikarenakan penggunaan jagung hibrida sudah cukup luas diaplikasikan. Kemudian sentra produksi jagung di Indonesia selama 2012 sampai 2016 terdistribusi di seluruh provinsi dengan total kontribusi sebesar 94,23% ya teman-teman terhadap total produksi Indonesia. Kontribusi terbesar disusul
kontribusi terbesar produksi jagung nasional berasal dari Provinsi Jawa Timur, yaitu 32,0,6%, disusul kemudian oleh Jawa Tengah sebesar 16%, sedangkan Provinsi Jawa Barat menempati urutan ke-6 dan hanya menyumbang 6% dari produksi nasional. Lanjut ke konsumsi rumah tangga. Ini merupakan tabel dari tahun 2015 sampai 2020. Di dalam tabel ini dijelaskan bahwasanya tahun 2015 proyeksi konsumsi rumah tangga yaitu senilai 1,79 kg per kapita per tahunnya. 2016 1,64 per kilogram per kapita per tahunnya, yaitu mengalami penurunan. Dan di tahun 2017 senilai 1,58 kg per kapita per tahunnya. 2018 senilai 1,51 kg per kapita per tahunnya. 2019 senilai 1,45 kg per kapita per tahunnya. 2020 proyeksi konsumsi rumah tangga yaitu senilai 1,39 kg per kapita per tahunnya. Jika dirata-ratakan teman-teman, ini menghasilkan 1,56 kg per kapita per tahunnya. Kemudian produksi jagung dari tahun 2016 sampai 2020. Yang pertama, 2016 Indonesia mampu memproduksi komoditas jagung senilai 23, jadi kalau dibulakan 23 juta ton. Dan di tahun 2017 mengalami peningkatan produktivitas jagung yaitu senilai 24 juta ton jika dibulatkan. Dan di tahun 2018 alhamdulillah Indonesia masih bisa meningkatkan produktivitas jagung yaitu senilai 26 juta ton. Dan di tahun 2019 juga mengalami peningkatan yaitu senilai 27 juta ton. Dan di tahun 2020 juga sama mengalami peningkatan yaitu senilai 29 juta ton. Mungkin sekian dari saya, Iwan Firdaus 918. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.